Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi ya. Gimana kabar hari ini nih? Sehat? Nah, jangan ngerasa sendiri ya. Memang di sini nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Entah itu kamu sekarang lagi kerja, santai, galau, happy, tiduran mungkin, atau lagi ngincar tetangga. Pokoknya apapun aktivitas kalian, semoga terhibur deh dengan suguhan video yang memang buat khusus untuk nemenin kamu. Jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbarunya. Komen buat sekedar absen kalian dari kota mana atau sekedar saran juga boleh, ditunggu ya. Like-nya jangan lupa buat nandain mana video yang sudah ditonton, mana juga yang belum. Oke, sebelum Mamang lanjut ke cerita, Mamang mengingatkan nih, agar ceritanya nyambung, kalian bisa tonton video sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. Nah, untuk yang mau nyawer juga silahkan bisa lewat Saweria, cek juga di deskripsi ya. Yo, sudah siapin kopinya? Oke, kita ngopi sama-sama. Kita lanjutkan ceritanya. Hah? Apa? Tiba-tiba, Wang Yan menggenggam pedang itu. Berikan padaku! Bos yang terkena hantaman Wang Yan terlempar hingga ke dinding dungeon. Batuk Pak Haji. Jay, jangan songong kau bocah. Aku belum kalah. Tiba-tiba bos mengeluarkan sesuatu seperti batu kristal. Kalian matilah. Sialan, tanahnya runtuh. Sialan. Wang Yan pun terjatuh karena tanah yang dipijaknya telah runtuh. Pemenang terakhirnya adalah aku. Namun tiba-tiba dia kaget. Wih, apa itu? Wang Yan yang terjatuh tadi rupanya berhasil diselamatkan oleh para prajurit undeadnya Wang Yan dalam bentuk spirit. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yang mulia, ini senjatamu. Harus kuakhiri ini. Matilah. Wang Yan pun bergerak maju menapaki para prajuritnya yang berubah ke bentuk spirit. Tidak. Bos pun terkena damage kritikal. Alhasil, Wang Yan berhasil mengalahkan bos lantai. Anda mendapat 4.470 poin pengalaman. Naik ke level 28. Anda mendapatkan box misterius. Anda mendapatkan baju besi tanpa kelas atau profesi. Lalu tak lupa, Wang Yan pun mengekstraksi jiwa dari mayat bos lantai. Soul Extraction. Bangkitlah. Berhasil hanya dengan sekali percobaan. Bagus. Kau menguasai seni perang. Memiliki sifat tegas dan tak ragu mengambil keputusan dan tindakan demi kemenangan. Dan berpotensi menjadi panglima undeadku di masa depan. Nama keluargamu Bing Xian. Dan nama panggilanmu Sansen. Sekarang, namamu adalah Han Baiki. Terima kasih atas pemberian Anda, Tuan. Anda telah memberikan nama asli kepada Jenderal Hitam Emas, memperoleh kesetiaan mutlak darinya, dan mendapatkan kemampuan serta kualitas mutlak. Kualitas mutlak adalah memberikan tambahan 5% pada atribut dasar ke seluruh prajurit di bawah komandonya. Xin berpindah ke tempat Tao dan teman-teman Guild King-nya. Mereka sedang bahu-membahu bekerja sama dalam membantai bos Silver. Bos terkena hantaman dari berbagai arah. Serangan Raja Tirani. Li Gong, bantu aku. Alihkan perhatiannya. Hingga beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengalahkan bos dungeon. Akhirnya berhasil. Buset, melelahkan. Tiba-tiba temannya terkaget. Kenapa mereka? Ada apa woi? Jangan menangis kayak bocil lah. Cepat ambil drop itemnya. Orang di luar udah hampir sampai tuh. Bukan begitu. Tahu, lihat sini. Apa ini? Setengah kartu khusus tambang perak rahasia. 45% produksi tambang perak. Lah, kenapa setengah?
Kemana separuhnya lagi? Ini... apa ini? Tunggu, sepertinya aku tahu. Wih, apa kau yakin? Sin kembali berpindah ke tempat Wang Yan yang sedang melihat dropan itemnya. Anda mendapatkan kartu khusus tambang emas jiwa hitam mati 90% produksi, mendapatkan setengah tambang perak 45% produksi, mendapatkan kartu khusus setengah tambang emas biru laut 45% produksi. Wih, kok aneh? Wih, kenapa kartu tambang lain juga ada di tanganmu? Untuk memverifikasi isi dalam seni perang, saya menantang 10 jenderal lainnya. Dengan mudahnya, saya mengalahkan mereka dan mengambil alih setengah dari kartu mereka. Meninggalkan petunjuk di sini, berharap ada yang datang untuk bertarung. Wih, apa-apaan itu? Kalau begitu, aku harus bergegas. Semua, dengarkan aku. Kita harus menggali semua biji sebelum yang lain datang. Dan kau terus push up, jangan berhenti. Siap, sir. Aduh, kadang-kadang terlalu pintar juga bukan hal baik. Setelah penyatuan dunia, makhluk-makhluk iblis berevolusi, bahkan memiliki kecerdasan. Seperti Han Baiki, mampu memahami seni perang Sun Ji. Jika aku masuk dalam kepalanya, mungkin aku bisa masuk ke sistem kecerdasannya dan mengetahui segala penyebab dari peristiwa. Sayangnya, aku bukan roh. Wih, tunggu. Aku bukan entitas roh, tapi mereka. Juanju yang ditetap sama Wang Yan hanya bengong. Lalu pasrah saja dalam menerima perintah walau dia gak mengerti. Tak mengambil waktu lama, Wang Yan pun mencoba membobol kecerdasan dari sistem. Juanju yang sudah dalam bentuk spirit atau dalam bentuk roh masuk ke dalam sistem kecerdasan. Tak lama mereka pun sampai di pusat sistem kecerdasan. Yang mulia, apa Anda melihatnya? Aku melihatnya. Apa kau bisa masuk? Di sisi lain, di dalam pusat game, sistem pusat memberitahu kepada sang administrator di sana kalau ada instruksi ke sistem kecerdasan dari monster menengah ke bawah. Alat ini ternyata memiliki sistem kecerdasan. Tuan Lin, Anda melakukan terlalu banyak hal yang tak perlu untukku. Sayangnya, alat ini seharusnya tak memiliki kecerdasan. Terlalu pintar bukanlah hal baik. Hapus kecerdasan pada makhluk tingkat menengah ke bawah, dan biarkan itu tetap ada untuk makhluk tingkat iblis ke atas. Dimengerti? Kembali ke Wang Yan. Dia yang sedang menerobos sistem, tiba-tiba mendapatkan peringatan. Sistem error. Sistem kecerdasan mengalami kegagalan sendiri. Juanju, cepat lari! Wih, apa ini? Wah, akhirnya kita keluar. Sial, sakit sekali. Sepertinya invasi kita telah diketahui oleh mereka. Apa itu bola hijau yang keluar bersama Juanju? Tuan, apa Tuan sakit kepala? Saya ada obatnya. Saat Wang Yan menengok, dia kaget karena prajurit undead-nya telah berubah. Wih, kenapa kau? Wih, setelah aku mengkonsumsi jiwa hitam, aku jadi seperti ini, Tuan. Terlihat dari notif yang memberitahu bahwa perubahan dari setiap undead-nya karena telah mengkonsumsi jiwa hitam mati. Wih, kenapa kalian jadi seperti ini? Kami juga mengkonsumsi jiwa hitam mati, Tuan. Dan kami jadi seperti ini. Rupanya, setelah mengkonsumsi jiwa hitam, mereka jadi berevolusi. Di sini banyak daging jiwa hitam. Hei, kalian, dengarkan aku. Makanlah dengan lahap jiwa hitam itu. Masing-masing, makanlah 100 kg terlebih dahulu. Dan mereka pun, dengan sigap, semua memakan jiwa hitam itu. Ini jauh lebih cepat daripada menambang. Informasi yang ditinggalkan Han Baiki tak mudah untuk dipecahkan. Tiba-tiba, salah satu undead-nya melapor. Tuan, di luar sepertinya ada orang. Buset, cepat banget mereka. Weh, cepat tinggalkan tempat ini. Kita sudah punya kartu akses. Kita bisa kesini lagi nanti. Setelah Wang Yan menarik mundur pasukan undead-nya ke dalam Gate of Death, dia pun segera menjauh dari tempat itu dan berlari keluar. Baju jirahan Baiki rupanya cukup ringan juga, tidak mengganggu kecepatan. Lalu, tiba-tiba, Wang Yan dikagetkan karena menginjak sesuatu. Wih, apa ini? Buset, 16 formasi sihir. Aku gak bisa bergerak. Ledakan besar pun terjadi di dalam dungeon itu. Wih, mereka terkena jebakan. Ayo serang!
Wang Yan kaget mendapat serangan dadakan. Namun dengan mudah dia menahan kedua serangan itu. Lah, kok bisa anak ini jadi bersama? Wang Yan pun melemparkan mereka berdua. Sial, di mana penyihir yang menjebakku tadi? Kalau dia muncul, ku tabok dia. Tiba-tiba ada sebuah serangan. Wih, akhirnya nongol juga kau ya. Namun tak disangka, si penyihir itu menggunakan sihir area. Buset, gak kebangetan tuh di tempat sempit ini pakai sihir area. Seven Star. Seven Star adalah serangan khusus yang diciptakan penyihir, gabungan dari 7 elemen sihir, menghasilkan arus yang kuat di ruangan yang sempit. Asin, blokir jalan keluarnya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Baik teh. Sial, wanita ini gila. Apa ingin membunuh semua orang di sini? Rasakanlah pukulanku. Ayo maju sini. Namun, sebelum pukulan Wang Yan sampai, tiba-tiba muncul aliran udara di hadapannya, yang mana itu adalah skill dari wanita si penyihir itu. Kampret, dia ngalang-ngalangin baik. Whirlwind teknik. Terlihat pusaran angin yang begitu besar. Dan Wang Yan yang terkena skill itu terlempar hingga nempel di atap dungeon. Pusaran angin yang cukup besar dikeluarkan oleh wanita penyihir itu. Tanpa dia sadari, efek yang ditimbulkan berdampak membahayakan bagi dirinya dan tim. Buset, sampai nyangkut di mari ya. Lumayan pusing juga ini kepala. Wih, kenapa kristal-kristal di sekelilingku hancur? Woi, turun sini kalau berani. Ku hantam kau ya. Tiba-tiba atap bangunan hancur. Wih, apa kau dengar suara tadi? Kayak samar-samar kenal ya. Lalu mereka pun disibukkan dengan jatuhan batuan dan kristal dari atap gua yang hancur. Ya Tuhan, gua ini berguncang. Astagfirullahaladzim. Wah, tempat ini akan runtuh. Tenang. Ini masih dalam perkiraanku. Wih, aku gak bisa gerak. Aku gak bisa gerak. Gawat, ini gas petrifikasi. Gas petrifikasi adalah gas yang tersimpan dalam kristal dan akan keluar apabila kristal itu hancur atau runtuh. Berefek menyebabkan kelumpuhan sementara bagi makhluk di area tertentu. Teteh, ada makhluk besar di atas. Wih, tolong. Tiba-tiba Wang Yan datang menyelamatkan mereka berdua. Wih, dia menyelamatkanku, padahal dirinya juga terluka. Dan tak lupa Wang Yan juga menyelamatkan Tao dan Dao dengan menendangnya ke lantai atas. Wah, pinggangku ambrol. Semua batuan dan kristal dari langit-langit goa bertabrakan dan hancur. Untungnya mereka selamat berkat Wang Yan. Dan akhirnya mereka pun berhasil sampai di atas. Namun Wang Yan, dia yang terlalu memaksakan tubuhnya untuk menyelamatkan yang lain, dia pun langsung pingsan. Scene berpindah ke beberapa waktu setelah itu. Wang Yan terbangun dari pingsannya. Wih, di mana ini? Dia mencoba untuk bangun. Ini sakit sekali. Wih, apa ini rumah sakit? Tiba-tiba ada seorang di sampingnya yang berbicara. Kau sudah sadar? Wih, siapa kau? Pinggangku. Perkenalkan, saya adalah mantan staf dari beberapa wilayah militer. Sekarang saya bekerja sebagai pengawas profesional. Nama saya Su Xianxing. Cederamu sangat parah. Sebagian besar tulangmu patah. Lalu dia memberikan gelas itu kepada Wang Yan. Terima kasih. Jika bukan karena Wang Tao, kamu mungkin sudah lama mati. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Bisa bertahan hidup setelah terkubur hidup-hidup selama sebulan. Mungkin itu hanya keberuntunganku saja. Terkubur hidup-hidup sebulan? Apa yang dipikirkan Wang Tao? Tindakan di Dragonbone membuat kami terlalu terburu-buru dan menyebabkan cedera yang tak perlu kepadamu. Terimalah permintaan maaf kami. Tak ada hubungannya denganmu. Aku juga terlalu terburu-buru. Padahal aku tahu perbedaan levelnya terlalu besar dan aku tetap memilih untuk pergi. Semuanya sudah berlalu. Catatan tentang Bone Dragon telah terkubur. Kami berharap kamu bisa menjaga rahasia ini. Setelah kamu pulih, pergilah temui orang tuamu. Mereka mungkin sangat mengkhawatirkanmu. Dan ini adalah obat merah. Semoga ini bermanfaat bagimu. Pak Su, apa hubunganmu dengan Letnan Kolonel Su? Dia adalah kakakku. Lalu dia pun pergi dan menutup pintu ruangan. Wang Yan yang tinggal sendiri, di sana dia mengingat kembali perkataan Pak Su. Setiap orang memiliki rahasia. Cara terbaik menjaga rahasia adalah dengan melupakannya.
Tiba-tiba dia terkaget dengan kedatangan seseorang dari jendela. Wih, Yan, kau sudah bangun ya? Wih, kenapa kau gak datang lewat pintu depan, sialan? Aku malas ketemu sama orang-orang dari pengawas profesional. Wih, apa pengawas profesional itu? Akhir-akhir ini mereka sedang merekrut ahli dari berbagai belahan. Tiba-tiba seseorang membuka pintu. Kau sudah bangun ya? Wih, apa kau gila? Wang Tao langsung panik karena Yan langsung ngegas. Dan dengan cepat, dia langsung menengahi mereka dengan pura-pura mengenalkan Ming Jin kepada Yan. Oh Yan, kenalin, ini adalah Zhang Mingjin dari Guild Guard of War. Dia yang menyelamatkan nyawamu. Dalam hati Tao berkata, Yan pasti ingin mengatakan kalau wanita ini sebagai wanita gila. Kalau nggak kutengahi, rumah sakit ini bisa hancur. Lalu dia memberi isyarat kepada Yan untuk menjaga ucapannya. Dengan kesal, Yan pun mengikuti arahan dari Wang Tao. Oh, jadi kau yang menyelamatkanku. Terima kasih. Tak apa. Dengan sedikit skill healing juga akan sembuh. Jika bukan karenamu juga, kita semua pasti akan terkubur hidup-hidup di sana. Sambil menaruh bunga yang dia bawa, dalam hatinya Mingjin berkata, ini sangat memalukan. Kami malah menganggapnya sebagai bos monster dan melukainya dengan parah. Matanya teralihkan oleh sesuatu yang tergeletak di meja. Rain Poison? Pengawas profesional sungguh perhatian padanya. Dia pun tersadarkan oleh Yan yang berkata, aku tetap ingin berterima kasih atas pertolonganmu yang menyelamatkan nyawaku, dan untuk sebuah alasan yang kau buat untukku. Wih, bagaimana kau tahu itu aku? Ya, Tao dan Dao mana ada otaknya kepikiran dengan alasan aku dikubur hidup-hidup selama sebulan. Secara tidak langsung, kamu telah membantuku mengatasi banyak masalah. Meskipun aku membantumu dengan beberapa penyembuhan untuk menutupi, pemeriksa profesional sama sekali tak mencurigaiku. Itu juga sesuatu yang tak terpikiran olehku. Pasti ada tujuan di balik pemeriksaan profesi itu. Tuan Wang Tao, bisakah Anda meninggalkan kami berdua? Ada hal yang ingin kami bicarakan berdua. Baiklah. Yan, kau bicara saja berdua dengan tenang ya. Aku tiba-tiba lapar. Kini di ruangan itu tinggal Yan dan Mingjin. Apa yang ingin kau bicarakan tadi? Bagaimana kau akan berterima kasih kepadaku setelah aku menarikmu keluar dari Gold Cap? Katakan saja apa kebutuhanmu langsung. Berbicara dengan orang pintar memang jauh lebih mudah. Aku membutuhkan 3 jenis logam emas, dan aku akan membayarnya dengan harga 50% di atas pasar. Ya, hanya itu. Uang tambahan seharusnya sudah cukup kan? Setelah mendiskusikan itu, Mingjin pun pergi. Tak lama Wang Tao kembali ke ruangan Wang Yan dirawat. Wih, Mingjin udah pergi? Udah pergi? Dia agak aneh. Aneh? Maksudmu? Dia benar-benar kejam. Untuk menyelamatkanmu saja, tangannya hampir rusak. Benarkah? Nih, aku bawakan makanan untukmu. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Lalu Wang Tao pun menceritakan semuanya. Saat itu, kami penasaran kenapa bos Danjen menyelamatkan kita. Lalu kubuka saja helmnya. Ternyata itu kau. Dan Mingjin yang merasa telah diselamatkan juga. Dan setelah tahu kalau ternyata kamu adalah temanku, dia langsung sigap menyelamatkanmu. Menurutnya, kamu terlalu banyak menghirup gas petrifikasi. Jadi, dia mencoba menyelamatkan hidupmu. Dia menyuruh kami untuk membuka armormu. Dan dia langsung menggunakan skill petirnya untuk memberikan kejut ke jantungmu. Bukan hanya sekali, bahkan dia sampai memaksa tubuhnya melebihi batas agar mampu menyelamatkanmu. Dan untungnya itu berhasil. Lalu setelah itu, Dao yang menggendongmu keluar. Aku tak sengaja melihat tangan Mingjin yang hampir hancur terbakar. Namun meski begitu, dia bahkan tak bersuara sama sekali, seolah tidak merasakan sakit. Dia terlalu kejam, padahal itu pada tubuhnya sendiri. Dia mengajukan semua pertanyaanmu, membuatku menggunakan alasan aku dikubur hidup-hidup selama sebulan untuk menipu para pemeriksa profesional. Begitu rupanya. Dia bahkan menggunakan identitas tinggi di Guild Guard of War untuk membantu kita menyelesaikan banyak masalah. Kamar VIP ini juga berkat dia. Apa jenis Guild Guard of War itu? Dan apa yang terjadi selama aku pingsan? Gini Yan, seiring dengan dunia yang tergamifikasi,
orang-orang yang terkait wilayah kegelapan abadi menjadi pemain profesional. Beberapa profesional membentuk guild, dan 4 guild terkuat disebut 4 besar. God of War adalah guild terkuat di antara 4 guild besar, dijaga oleh 6 profesional puncak. Hornetman of Life didirikan oleh healer terbaik negara Z. Mereka dikatakan memiliki combo yang sangat kuat. Lalu Pupil of Abyss dibentuk oleh mage, assassin, dan shadow archer. Mereka memiliki atribut pembunuhan yang maksimal. Dan satu lagi, Dragon Inflammation, mengandalkan keluarga Kin yang kaya raya, memiliki sumber daya finansial yang besar, dan anggota guildnya juga sangat beragam. Pada awalnya, karena beberapa kepentingan, 4 guild besar itu bermusuhan. Namun setelah pihak resmi turun tangan dan mendirikan organisasi pemeriksaan profesional, pertikaian pun berkurang. Meski asosiasi tidak memiliki banyak ahli puncak, namun mereka memiliki jumlah para profesional terbanyak. Dengan latar belakang militer, mereka dapat menghancurkan guild dengan kerjasama tim yang unggul. Namun sekarang, setelah kau kembalian, guild Wangba juga memiliki ahli puncak. Wih, guild Wangba? Siapa orang bodoh yang menjadi ketua guild ini? Terang. Wih, aku. Bingo. Waduh. Tak terasa waktu pun berlalu. Terlihat dalam ruangan, Wang Yan yang sedang memegangi botol potion pemberian dari Mayor Su. Aku melewatkan banyak hal, dan sekarang aku menjadi ketua guild Wangba. Aku tak bisa lagi buang-buang waktu. Setelah sekian lama dalam game global, aku tak pernah melihat red potion. Aku pikir itu sudah punah. Dari mana asosiasi mendapatkan ini ya? Wah, aroma ini persis seperti kaldu soul grass. Bahan bakunya gak mungkin blood soul grass kan? Jika si Wansui bisa memproduksi red potion, aku bisa punya 1 kartu as lagi. Lalu Wang Yan pun meminumnya. Tak lama setelah itu, suster pun datang ke ruangan Wang Yan untuk memeriksa. Namun, Wang Yan sudah tak ada di sana. Bahkan, di sana sudah terlihat rapi. Kita dibawa ke tempat lain, di mana Wang Yan sedang mengunjungi makam seseorang di sana. Di sini, ditulis kalau itu adalah makam pamannya. Setelah berziarah, Wang Yan pun kini telah sampai di depan gerbang Lizardman. Menurutnya, istana tanduk kuno level 30 sangat cocok untuk leveling solo. Terlihat juga ada beberapa orang di sana. Wih, apa kita akan mengajaknya juga? Sudahlah. Istana tanduk kuno adalah dungeon untuk 20 orang. Dia sepertinya lemah. Kita tunggu saja orang ketiga membawa orang lain. Mode solo. Mode khusus dalam dungeon multiplayer yang memungkinkan pemain solo untuk masuk ke dalam dungeon dengan tingkat kesulitan yang sama. Setelah menyelesaikan, akan mendapatkan hadiah ganda. Tanpa menunggu lama, Wang Yan pun langsung masuk dengan mode solo. Buset, dia masuk mode solo. Apa dia gak sayang nyawa? Berencana untuk solo leveling? Berpindah ke dalam dungeon, Wang Yan dikejutkan dengan Lizardman yang sedang terluka. Wih, Lizardman ini, kenapa dia terluka? Tiba-tiba, sosok ular besar muncul di belakangnya dan langsung melahap Lizardman itu. Tarian gila ular emas, instansi khusus dibuka. Sial, malah ketemu makhluk yang aneh ini. Tapi kayaknya ini lebih baik. Tiba-tiba api besar berkobar di depan Wang Yan. Sesosok ular besar muncul menatap tajam ke arah Wang Yan. Snake Giant Red Flame level 40. Kenapa berubah? Aku tahu. Ini dungeon khusus level 45. Tarian gila ular emas dengan peluang 1/100.000. Sial. Ini sangat berbahaya.